Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan pada 120 murid yang sedang berdoa di loteng Yerusalem. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis, gereja mula-mula dilahirkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja pada awal dari pembentukan gereja adalah Tuhan yang tetap bekerja sampai pada hari ini. Karenanya saya ingin menyampaikan firman dengan judul Hidup Dipimpin Roh Kudus Seperti Yesus. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sebagai manusia sejati, ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia selalu bergantung kepada Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan Yesus menyebabkan dia bisa melakukan setidaknya dua hal ini. Yang pertama, menyembuhkan orang sakit, dan yang kedua, berbuat baik. Yang pertama berkaitan dengan karunia, kuasa Allah yang bekerja. Orang sakit sembuh, orang kerasukan setan, setannya keluar dalam nama Yesus. Tetapi perbuatan baik itu berkaitan dengan karakter. Nah, pada masa kini ada banyak orang selalu berpikir kalau Roh Kudus bekerja, dia akan memberikan karunia-karunia untuk kita melayani. Memang benar. Tetapi itu hanya dari satu sisi, dari satu keping mata uang logam. Ada sisi sebelahnya, selain karunia adalah karakter. Ada berapa kali orang Kristen dicela karena mereka berkata, saya penuh Roh Kudus, saya sudah berbahasa roh. Tapi dalam sifat sehari-hari dia tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Suka ngamuk, benci, dendam, nipu orang sana sini. Lalu orang bilang, ini Roh Kudusnya di mana? Masa kok cuma bahasa roh saja tapi sifatnya, karakternya tidak seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus bekerja, dia bekerja keluar, dia bekerja ke dalam. Bekerja keluar menghasilkan karunia untuk melayani. Tetapi pertama tentu dia harus bekerja ke dalam, membentuk karakter kita menjadi lebih serupa seperti Kristus adanya. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Dia juga adalah roh kekudusan yang menguduskan seluruh kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang mencurahkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga tanda yang jelas bahwa orang itu dipimpin oleh Roh Kudus adalah kebencian, kepahitan dicabut dalam nama Yesus. Dan dia hidup di dalam kasih, bisa mengampuni orang lain. Roh Kudus memampukan kita mengalahkan keinginan daging alias hawa nafsu yang ada. Bahkan Galatia 5 berkata bahwa Roh Kudus itulah yang akan menghasilkan buah. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah sifat ilahi yang mesti muncul dalam kehidupan kita. Alkitab juga menunjukkan bahwa Roh Kudus itulah yang memberikan kemenangan bagi Yesus dan bagi kita orang percaya ketika iblis mencoba menggoda kita. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk meneladani dua karakter yang luar biasa dari Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang juga mesti nyata dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita harus meneladani Yesus yang menang atas keinginan diri. Kalau saya baca dalam Lukas 22 ayat yang ke-42, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, maka dia menaikkan doa yang luar biasa ini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Yesus memilih taat pada kehendak Bapa dan bukan pada kehendak diri. Kita adalah manusia yang luar biasa, diberi free will, kehendak bebas
oleh Tuhan untuk menentukan pilihan. Tetapi pertanyaannya, jika keinginan kita bertentangan dengan keinginan Tuhan, jika kehendak kita tidak sama dengan kehendak Tuhan, siapa yang menang? Apakah kita berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi ya Tuhan? Ataukah kita sebaliknya berkata, pokoknya keinginan saya yang harus terlaksana? Dalam situasi ini kita melihat ada dua tipe manusia, dua tipe orang Kristen. Yang pertama adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai sarana. Kita meminta Tuhan membuat semua situasi hidup kita baik sesuai dengan keinginan atau kemauan kita. Tanpa sadar kita sebetulnya memanfaatkan Tuhan sebagai alat untuk mensukseskan apa yang kita mau. Tuhan, saya berdoa, engkau mesti bisa bikin saya yang miskin jadi kaya. Tuhan, engkau harus sembuhkan penyakit saya supaya yang sakit jadi sehat. Tuhan, saya senang sama si dia, tapi dia kok gak senang sama saya. Saya doa puasa dalam nama Yesus, dia jadi jodohku. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar memperalat Tuhan untuk memuaskan segala kemauan kita. Banyak orang yang mau dekat Tuhan itu karena dipikir ada benefitnya, ada keuntungannya. Ayo ke gereja supaya dagangannya laris. Ayo rajin ke gereja, kalau malas ke gereja bangkrut loh. Ayo ke gereja supaya enteng jodohnya. Pokoknya kita dekat sama Tuhan demi berkat-berkatnya. Karena ada benefit, manfaat yang kita peroleh dari kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak didasari oleh ketulusan, tetapi oleh kemungkinan keuntungan yang kita peroleh. Jika hubungan kita dengan Tuhan didasari oleh keuntungan, sebetulnya itu bukan cinta, itu bisnis namanya saudara. Memang bisnis mesti cari untung. Tapi hubungan kita dengan Tuhan kan hubungan seorang anak dengan Bapa, hubungan kasih. Kita berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini adalah ayat yang luar biasa, tapi banyak orang menyalahartikan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya utamakan Tuhan, maka semuanya itu, apa itu? Sandang, pangan, papan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Masalahnya orang modern adalah yang dikejar itu bukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sandang, pangan, papan yang dia kejar. Dan supaya mendapatkan semuanya itu, sandang, pangan, papan, dia dekat-dekat sama Tuhan. Sebetulnya berkat itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi intinya adalah kecintaan kita kepada Tuhan. Itu intinya. Bonusnya baru berkat. Kalau misalnya saudara pergi ke sebuah mall dan sedang ada promosi. Setiap pembelian 500.000 dan kelipatannya Anda mendapat satu payung cantik. Apakah ada ibu yang datang ke mall itu dan kasih uang kepada temannya, saya kasih gotiau 5 juta sama kamu. Kamu boleh beli apa saja terserah lah. Pokoknya saya ingin payungnya. Tiap 500.000 satu payung. Jadi saya kasih kamu 5 juta. Maka ada 10 payung yang saya akan terima. Kalau saudara mau payungnya, kenapa kita harus buang 5 juta begitu? Beli saja langsung payungnya. Karena 5 jutanya lebih berharga dari payungnya tersebut. Tuhan lebih mulia, Tuhan lebih berharga, Tuhan lebih penting dari semua bonus-bonusnya, dari semua pemberiannya. Tapi banyak orang yang menjadikan Tuhan sebagai sarana, lupa yang dia kejar adalah berkat-berkatnya. Nah, kalau apa yang kita minta kemudian kepada Tuhan ternyata tidak terkabul, maka kita marah kepada Tuhan karena merasa ikut Tuhan kok gak ada gunanya. Seorang majelis gereja sakit, lalu dia pergi ke dokter, dokter bilang harus diopname. Waktu dia diopname beberapa hari dia doa, saya pasti sembuh dengan waktu yang cepat. Karena saya kan majelis yang paling aktif, saya nyumbang paling banyak, saya paling habis-habisan lah buat Tuhan. Tapi ternyata ketika dia dirawat di rumah sakit gak kunjung sembuh, malah masuk ICU. Di ICU-nya juga lama sehingga banyak sekali uang, ratusan juta harus digunakan untuk pengobatannya.
Dia udah minta pendeta mendoakan. Pendeta dalam kota, luar negeri, bahkan luar angkasa datang tumpang tangan, tumpang kaki. Tidak juga sembuh, saudara. Lalu di dalam kondisi itu dia marah sama Tuhan. Tuhan, kok kamu begitu ya sama saya? Saya bela-belain engkau. Engkau gak bela-belain saya. Saya sakit gak segera disembuhkan. Malah saya terkapar lebih parah di ICU. Nyesel saya Tuhan. Aku percaya kepadamu. Ternyata ikut Tuhan itu gak ada gunanya. Bocai, gak ada artinya. Loh saudara, kok dia merasa berhak untuk memarahi Tuhan? Padahal Tuhan itu adalah pencipta, sedangkan kita hanyalah debu tanah. Inilah orang yang menganggap Tuhan adalah sarana untuk memenuhi keinginannya. Kalau keinginannya tidak tercapai, dia berhak ngamuk. Saya ingat satu kali waktu saya makan di sebuah restoran dengan istri saya. Ada orang yang datang ke meja saya. Lalu dia bilang, wah kebetulan ada pendeta minta didoain ah. Oh gimana kok? Saya bilang, saya ini minta didoain karena saya baru kalah judi 1 miliar. Bisa nggak saya didoain supaya menang judi? Dan kalau bisa menangnya 2 miliar. Supaya 1 M saya bayar utang saya, 1 M lagi lumayan buat modal kerja. Kalau Tuhan kasih saya 2 M, saya ke gereja. Saya kasih perpuluhan. Wah luar biasa kan. Saya jawab apa? Maaf Pak ya. Tuhan itu pernah punya utang apa sama Anda? Kok mesti lunasi dulu baru Anda datang ke gereja? Loh kita ke gereja itu yang untungnya kita kok. Kita ke gereja nggak ke gereja itu kan masalah kita. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan kita akhirnya binasa di dalam neraka. Bukankah kita yang beruntung karena memiliki Yesus? Kok Yesus mesti lunasi utang dulu padahal Tuhan gak pernah salah sama kita. Kita yang salah sama Tuhan. Saya bilang saya mau doakan. Tapi bukan supaya menang judi. Supaya engkau bertobat, hidupmu berubah. Dan engkau memiliki kehidupan yang baik. Mau didoakan tidak? Oh ya udah, saya minta didoain deh. Kalau begitu saya cerita dulu. Jadi saya mulai cerita tentang Yesus. Dan saya akhiri dengan tantangan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanan sudah datang di meja saya. Istri saya bilang, udah makan dulu. Saya bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara, tapi berapa banyak pengalaman ini nyata dalam berbagai bentuk yang berbeda. Kita doa, kita mengharapkan Tuhan memenuhi apa yang kita mau. Jika demikian, siapa yang sebetulnya menjadi Tuhan? Bukankah diri kita sendiri? Kalau saya tidak dipuaskan, saya berhak ngamuk sama Tuhan. Ini adalah penyembahan berhala. Dan berhala modern adalah mempertuhankan sang aku. Mempertuhankan diri sendiri. Orang modern gak nyembah patung. Mereka sudah terlalu pintar untuk selalu nyembah patung. Tapi yang jadi sesembahannya adalah diri saya sendiri. Gak heran banyak orang yang gampang ngambek, tersinggung. Ketika apa yang dia mau tidak dipenuhi oleh Tuhan, tidak dipenuhi oleh gereja, tidak dipenuhi oleh hamba Tuhan. Emang gereja cuma satu, saya pindah ke tempat lain. Masalahnya siapa yang jadi Tuhan? Kalau kita ingin dipuaskan, bukankah kita telah mempertuhankan diri kita sendiri dan menentang hukum Tuhan yang pertama yang berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadirat. Kita telah memperilah diri kita sendiri. Katekismus Westminster yang dipakai oleh orang-orang Kristen terutama di gereja Inggris dan yang lain menyebutkan demikian. Tujuan utama manusia adalah memuliakan dan menikmati Allah. Tujuan kita diciptakan adalah kita ada untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita ada untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi manusia modern seakan-akan merubah buku pengajaran agama itu dengan kalimat ini. Tujuan Allah adalah untuk memuliakan dan memuaskan manusia. Sebetulnya kita ada untuk memuaskan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi orang modern ingin Tuhan yang memuaskan, yang menyenangkan hati saya. Bukankah Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita berkata, datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku. Kita seringkali menjadikan diri sebagai fokus, sebagai center. Rasanya
semuanya kita adalah jurinya yang paling hebat. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita bukan pusatnya. Tuhan Yesus adalah pusatnya. Dalam kebaktian ini, saudara senang, tidak senang, puas, tidak puas, itu gak terlalu penting. Yang paling penting Tuhan dipuaskan dengan pujian, penyembahan dan ibadah kita kepada Dia. Kadang orang pulang ke gereja, dari gereja dan dibilang, hari ini kok pujiannya kurang angkat ya. Khotbahnya kurang menggigit. Apa perlu pendeta datang dari bangku ke bangku dan menggigiti jemaat supaya lebih terasa khotbahnya, saudara? Ibadah itu bukan tontonan, ibadah itu tuntunan. Televisi itu tontonan, televisi itu bukan tuntunan. Banyak orang sekarang terbalik, televisi jadi tuntunan, ibadah jadi tontonan. Saya mau bilang kalau saya yang khotbah hari ini bukan Rubin Show. Di mana saudara yang menikmati apa yang saya lakukan, saya jadi entertainer, menghibur saudara, bisa ketawa, haleluya, segar dan sebagainya. No, it's all about Him. Ini semuanya berkaitan dengan Kristus. Kristus yang harus dipermuliakan. Tahukah saudara, di dalam Alkitab kata juru selamat hanya dicatat 37 kali. Tapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Yesus bukan cuma juru selamat yang memberikan polis asuransi kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya kepada kita. Yesus bukan hanya juru rawat yang menyembuhkan kita kalau kita sakit. Yesus bukan hanya juru berkat yang membuat kantong kempes menjadi kantong kembung. He is Lord. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa tertinggi dalam kehidupan kita. Dan kepadanya kita harus takluk, kepadanya kita harus tunduk. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-14, Yesus berkata, Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Orang yang cirinya penuh Roh Kudus adalah dia hidup berfokus kepada Kristus. Dia memuliakan Kristus. Dengan demikian ada tipe manusia kedua yang Tuhan inginkan sebetulnya. Bukan menjadikan Tuhan sebagai sarana, tapi sebaliknya menjadikan Tuhan sebagai sasaran. Tuhan bukan penyelesai masalahku. Tuhan bukan sekedar pemberi keinginanku. Tapi Tuhan adalah pusat hidupku. Tuhan adalah fokus hidupku. Tuhan adalah tujuan hidupku. Dan itulah moto gereja kita. Hidup berfokus kepada Kristus. Dan bukan berfokus kepada diri sendiri. Sekalipun kondisi tidak baik, asal Tuhan beserta dengan kita, ada damai sejahtera. Dan itulah ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Seperti Paulus ketika dia ditangkap di dalam penjara karena memberitakan Injil, dia berkata, aku bersuka cita justru karena pemenjaraanku ini banyak orang-orang yang akhirnya mendengar tentang Yesus Kristus. Karena waktu Paulus di penjara dia dikawal oleh pengawal paling top yang biasanya mengawal kaisar. Karena dianggap bahwa Paulus ini tahanan subversif, bisa berbahaya. Karena Kaisar Roma mengajarkan kaisar adalah kurios, kaisar adalah Tuhan. Tapi Paulus bilang bukan, Yesus adalah Tuhan. Ini kan subversif saudara sekalian. Jadi yang menjaga dia pengawal yang biasa jaga kaisar. Saudara, tiap shift 2 orang di kiri dan kanan, 2 orang di depan. Di pintu sehingga dia tidak bisa lari dari pintu luar itu. Jadi 4 orang setiap shift. Satu shift 8 jam. Semalam, sehari semalam 3 shift. Jadi 4, 12 orang. Dan yang di kiri dan kanannya itu yang jadi penjaga kanan diikat dengan tangan kiri Paulus. Penjaga yang sebelahnya diikat dengan tangan kanannya Paulus. Dan penjaga bilang, jangan coba-coba lari. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari kami. Karena kamu diikat kiri dan kanan. Dan di depan ada penjaga. Paulus bilang, saya tidak akan lari kemana-mana. Saya akan ada di sini. Tapi aku beritahu kepadamu, kamu juga tidak bisa lari daripada saya. Dan aku akan injili kamu siang dan malam. Sampai kamu bertobat. Jadi satu persatu dimenangkan saudara. Karena ini orang juga gak bisa lari kemana-mana. Paulus bilang gara-gara aku di penjara, Injil masuk ke dalam istana raja. Kalau tujuan hidup kita adalah kenikmatan, kesenangan diri, kita menangis dalam penjara. Tapi kalau tujuan kita memuliakan Kristus, menjadi alat Kristus,
Aku nggak terlalu nikmat, nggak apa-apa, asal Tuhan dipermuliakan. Bukankah ini adalah sikap hidup orang yang menjadikan Yesus sebagai sasaran hidupnya? Saya baca dalam Habakuk 1 ayat yang kedua. Habakuk pernah berseru demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Tuhan, kapan engkau tolong saya? Come on, ayo Tuhan tolong saya. Jawab pergumulan doa saya. Sembuhkan penyakit saya. Berkati hidup saya. Tuhan diam. Dan saya mau bilang ketika kita punya masalah pergumulan dan sebagainya. Kita suka nanya-nanya Tuhan. Kenapa Tuhan kau izinkan ini datang? Why me Lord? Kenapa mesti saya yang ngalami? Dan kalau kita tanya-tanya Tuhan. Tuhan gak suka jawab, saudara. Kenapa? Karena Allah tidak wajib menjawab. Siapa kita? Kita hanya debu tanah. Bisakah debu tanah protes kepada penjunannya dan berkata, mengapa engkau ciptakan aku demikian? Itu kan mau-maunya sang pembuat. Kita itu cuma debu. Kenapa engkau perlakukan ini? Kenapa begini? Kenapa engkau kasih suami yang model begini? Kenapa engkau kasih istri yang model begini? Kenapa orang begini sama saya? Kenapa begini? Tanpa sadar ketika kita banyak tanya kenapa itu. Kita seakan-akan mendudukan Tuhan di kursi terdakwa, di kursi pesakitan. Dan kita bilang, jawab, kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Jawab, kenapa harus begini, begitu? Siapa kita yang berani berkata demikian kepada Tuhan? Bukankah kita seharusnya aku berkata, aku tidak mengerti apa yang kau kerjakan, tapi aku mau taat, sebab apapun yang kau lakukan bagiku adalah baik. Sehingga di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Setelah doa-doa permintaan Habakuk tidak dikabulkan. Dia sampai pada satu konklusi. Aku yang harus mengubah sikap. Karena Kristus, karena Tuhan adalah pusat. Dan bukan aku yang harus dipuaskan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apakah kondisi Habakuk lebih baik setelah dia berdoa? Kondisi luarnya tidak lebih baik. Tapi sikap hati, pilihannya itu lebih baik. Apapun yang terjadi, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhanku. Boleh saya tanya kepada saudara? Saudara bisa bersuka cita walaupun keadaan tidak menyenangkan? Saudara bisa bersuka cita walaupun pohon anggur tidak berbuah? Amin. Saudara bisa bersuka cita walaupun kambing domba terhalau dari kurungan? Amin. Kenapa bisa amin? Karena saudara gak pernah tanam pohon anggur. Karena saudara tidak pernah punya kambing domba. Malau terhalau dari kurungan, emangnya gue pikirin? Tapi kalau kalimat itu sekarang berbunyi, sekalipun aku sakit dan sudah berdoa, ditambah berobat tidak sembuh-sembuh, aku tetap bersuka cita dan percaya kepada kebaikan Tuhan. Itu baru orang beriman. Sekalipun suamiku galaknya minta ampun, pelitnya tidak ketulungan, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Itu baru ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun istriku cerewetnya minta ampun dan nyebelinnya, aduh auzubillah, aku tetap akan bersuka cita di dalam Tuhan. Itu cirinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Apapun kondisi luar, aku tetap memilih hidup dekat dengan Engkau. Maka saya mau bilang begini, justru seringkali kesulitan-kesulitan dalam hidup kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Coba saudara perhatikan Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 23. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan, ketika kondisi enak, padang rumput hijau, air yang tenang, Daud menyapa Tuhan dengan julukan apa? Ia, kata ganti orang ketiga. Tapi lihat masuk ayat 4, dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab apa? Ia besertaku. Betul? Bukan. Yang betul bagaimana? Sebab engkau besertaku. Lalu gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Apa demikian? Tidak. Yang betul bagaimana? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Intinya begini. Ketika masa sulit, masa menyenangkan, Daud hanya menyapa Tuhan dengan iya, kata ganti orang ketiga. Tapi ketika lembah kekelaman, masa-masa suram dia alami, dia lebih dekat sama Tuhan. Bahkan dia menyapa Tuhan sebagai engkau. Menyapa Tuhan dengan mu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Engkau, kenapa hubungan mendadak menjadi lebih dekat? Karena justru kesulitan seringkali membuat kita mengalami Tuhan lebih dalam. Saudara-saudara, kapan Daniel mengalami kemuliaan Tuhan yang paling besar sepanjang hidupnya? Di istana raja atau di gua singa? Di gua singa. Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengenal Tuhan itu benar-benar hidup dan bisa menolong? Apakah ketika dia bekerja di pusat pemerintahan? Bukan. Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengalami Tuhan paling hebat? Di gua api, di dapur api. Kalau kita ingin mengalami kedalaman dengan Tuhan, seringkali tidak diperoleh dalam situasi yang nyaman. Dalam situasi yang sulit, Tuhan menarik hati kita lebih dekat kepada Dia. Jadi saya mau doa, Tuhan, bawalah umat-Mu yang tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, masuk ke kandang macan, masuk ke dapur api. Bukan untuk membinasakan saudara, tapi untuk engkau mengalami bahwa Tuhan bisa melepaskan kita dari dapur api. Tuhan bisa melepaskan kita dari cakar singa. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia beserta dengan kita sampai selama-lamanya. 1 Petrus 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kapan roh kemuliaan itu menaungi kita? Ketika kita dinista dalam nama Kristus dan kita tetap setia kepada Dia. Roh kemuliaan, bahkan mahkota kemuliaan Tuhan akan berikan bagi orang yang tetap setia bahkan ketika penistaan itu datang. Dan ini adalah orang-orang yang hanya bisa berkata, bukan keinginanku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Sebab keinginan kita maunya yang enak, yang nyaman. Tapi Tuhan mau membawa kita, bukan membuat hidup saudara lebih nyaman, membuat saudara hidup lebih dekat dengan Dia. Dan karakter kita dibentuk menjadi serupa seperti Kristus ada. Ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang menang atas keinginan diri dan mengizinkan keinginan Tuhan yang terjadi. Yang kedua, Yesus Kristus penuh dengan Roh Kudus. Dan ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah menang atas sikap hati negatif. Dalam Lukas 23 ayat 33 dan 34 dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Waktu Yesus disalibkan, semua orang mengolok-olok Dia. Yesus tidak berkata, "Awas ya, nanti di neraka aku hukum kamu. Aku panasin api neraka 100 kali lipat biar tahu rasa kau." Yesus itu kan maha kuasa saudara sekalian. Artinya, bisa gak waktu Dia mau disalib, Dia panggil malaikat untuk melepaskan Dia? Sangat bisa. Bisa gak pada waktu Yesus di kayu salib, Dia teriak, "Mati lu, mati semuanya." Bisa gak? Bisa. Menyembuhkan orang sakit, meredakan gelora laut, melakukan mujizat yang aneh-aneh. Orang mati dibangkitkan, air biasa jadi air anggur bisa, masa cuma teriak, "Mati lu." Orang mati dibangkitkan aja bisa, masa orang bangkit tidak bisa dimatikan oleh Yesus? Kalau Dia mau bisa. Atau janganlah terlalu kejam kalau mati lu. Jadi kodok semuanya. Bisa gak? Sangat bisa saudara. Tapi kenapa Yesus
mengizinkan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Sebab jika Yesus mengikuti kehendak diri dan berkata, mati lu, dan dia naik ke surga sendirian, siapa yang akan menjadi juru selamat kita? Dan di atas kayu salib ketika dia dihina, disakiti begitu luar biasa, dia tidak mengutuk, dia tidak mengancam, dia malah berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus belajar menjadi seperti Yesus. Menang atas sikap hati negatif dan selalu memiliki sikap positif dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Masalahnya begini, kita biasanya bahagia bila situasi baik. Atau kalaupun kita sedang menghadapi situasi buruk, melalui doa kita secara cepat situasi buruk itu menjadi situasi baik. Yang sakit berdoa langsung sembuh, yang miskin berdoa langsung kaya. Tapi bila mana itu tidak terjadi, kita bersikap negatif. Dengan kata lain, kebahagiaan kita ditentukan oleh keadaan luar, keadaan eksternal. Kalau suami saya baik, saya bahagia. Kalau suami saya galak, saya tidak bahagia. Kalau saya banyak duit, saya bahagia. Kalau saya tidak banyak duit, saya tidak bahagia. Sangat terpengaruh oleh keadaan yang di luar. Dan seringkali kita merasa tidak bahagia karena kita menjadi korban dari keadaan. Saya sih mau bahagia, tapi istriku jahat. Suamiku jahat. Saya sih mau bahagia, tapi saya sakit, gak sembuh-sembuh. Saya sih pingin bahagia, tapi saya miskin, gak diberkati sama Tuhan. Jadi inilah kondisi saya. Padahal kalau kita mau jujur, keadaan luar itu tidak pernah 100% ideal. Sehingga faktor internal atau sikap hatilah yang lebih berperan dalam menentukan positif atau negatifnya perasaan kita. Kita udah mau pergi keluar kota jalan-jalan, mobil bisa mogok di tengah jalan. Dan hari kita rasanya lebih kacau. Kita ada undangan, pergi keluar kota naik pesawat, pesawatnya delay berjam-jam sampai akhirnya kalaupun kita berangkat, pesta undangannya sudah bubar. Siapa yang bisa mengatur situasi semacam itu? Dan jika kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh faktor eksternal, faktor luar, betapa kita menjadi orang yang sangat mudah sekali diombang-ambingkan oleh situasi luar yang tidak menentu. Padahal hidup ini terdiri dari 10% apa yang terjadi terhadap kita dan 90%-nya respons kita terhadap apa yang terjadi. Bukan apa yang terjadi, bagaimana respon kita terhadap situasi yang terjadi itu. Saya pernah baca sebuah kisah yang saya rasa bagus untuk menjadi pelajaran buat kita. Saya mau ceritakan. Satu kali ada keluarga yang sedang makan pagi. Suami, istri sama anaknya yang perempuan. Suami mau kerja, istri juga mau kerja karena dia wanita karir. Anaknya juga mau sekolah, jadi semua makan terburu-buru. Tiba-tiba tanpa sengaja lengan dari si anak menyenggol gelas yang isinya kopi sehingga kopinya tumpah ke bajunya sang bapak yang juga terburu-buru mau ke kantor. Wah, waktu tumpah kopi marah dia. Wah, kamu dimaki-maki nih anak saudara. Anaknya nangis. Saya kan gak sengaja. Iya, tapi lain kali lihat-lihat dan sebagainya. Lalu suami bukan cuma marahin anak, sekalian marahin istri. Kamu juga sih. Naruh gelas terlalu dekat sama tangannya anak. Istrinya marah. Loh, dia gak ikut salah, sudah disalah-salahin. Wah, nyesel saya. Siapin kopi buat kamu. Tahu gitu saya gak siapin kopi. Ya udah, saya kerja. Awas ya. Pertandingan belum selesai. Nanti sore kita selesaikan, katanya. Dia pergi, saudara sekalian. Suami harus ganti baju cepet-cepet. Karena apa? Dia ada presentasi di kantor dan hari itu dia harus presentasi di hadapan bosnya dan di hadapan klien. Karena mau ada sebuah proyek besar nilainya miliaran yang kalau presentasinya diterima proposal ini maka bisa jadi dan mereka kantornya akan dapat keuntungan. Dia cepet-cepet ganti baju, begitu dia keluar istri sudah gak ada karena ke kantor, anaknya masih nangis di situ. Loh, kenapa kamu gak pergi? Kan kamu mesti sekolah. Iya Pak, tapi tadi waktu bersekolah jemput saya malu kan. Kalau saya lagi nangis gini, apa kata teman? Jadi gimana? Ya saya kalau gak diantarin sama papi ke sekolah, saya gak jadi sekolah. Waduh, udah ikut. Terpaksa diantar. Dan karena waktu mepet ngebut. Karena ngebut ditilang sama polisi, saudara sekalian.
20 menit tuh urusan ini itu. Aduh. Ngebut lagi ke sekolah. Anaknya sampai udah telat. Dia berangkat ke kantor. Orang di kantor sudah siap-siap nih mau nunggu presentasi. Begitu sampai di kantor, bosnya tanya, siap presentasi? Yang bagus ya, karena keberhasilan daripada proyek ini tergantung dari presentasi kamu. Tiba-tiba dia sadar, tas kerja ketinggalan di meja waktu dia ganti pakaian. Berantakan lah, wah bosnya ngamuk bener saudara. Itu perusahaan yang sudah mau kerjasama, udah duduk di sana, nggak bisa presentasi. Pulang semuanya, ngamuk bosnya. Jadi hari itu menjadi buruk. Kenapa hari buruk terjadi? Coba pilih, 1, 2, 3, 4. Kopi tumpah, Anda marah. Kenapa hari Anda buruk? Pertama, karena secangkir kopi tumpah. Kedua, hari saya buruk karena kecerobohan anak. Yang ketiga, hari saya buruk karena polisi menilang. Atau yang benar yang mana? Keempat, hari saya buruk karena keputusan saya sendiri. 1, 2, 3, 4. Halo? 1, 2, 3, 4. Keempat. Jadi bukan gara-gara kopi tumpah. Bukan gara-gara kecerobohan anak. Bukan gara-gara polisi menilang. Tapi karena keputusan Anda sendiri. Coba kita ganti skenario. Dengan pilihan yang tepat. Good attitude. Sikap yang baik. Coba di rewind ya. Kalau film itu kan udah maju. Sing putar balik. Diputar balik. Kita lagi makan. Kopi tumpah. Plek. Kita mau marah. Tapi kita ingat. Anak kan gak sengaja. Waktu anak ketakutan. Papa bilang, udah gak apa-apa. Kamu gak sengaja tapi lain kali hati-hati ya. Iya Pak, sorry ya. Istri senang. Wah papa baik banget nih, lagi soleh nih papa. Maka kita ganti baju di kamar. Cepat-cepat ganti baju, begitu keluar. Anak berkata, Pak saya sudah dijemput bus sekolah. Oke, sampai nanti ya ketemu. Nanti makan malam ya sama-sama ya Pak. Oke, makan malam ya. Mam, kamu udah mau berangkat? Iya. Maka suami berkata, mana Cipiki. Dan istri pun pergi ke kantornya. Dia pergi kantor, semuanya lengkap, tas dibawa. Presentasi dimulai. Orang yang mendengarnya terpesona berkata, deal, proyek 10 miliar kita sepakati hari ini. Bos senang, bulan depan naik gaji 2 kali lipat. Saudara-saudara, hari menjadi baik. Kenapa? Gara-gara secangkir kopi? Bukan, gara-gara sikap positif yang kita miliki. Betapa kita seringkali menghancurkan hari hidup kita sambil menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal sebetulnya respon kita yang salah. Orang boleh melakukan hal apapun juga yang tampaknya tidak menyenangkan. Tapi penentu kendali adalah kita. Kita marah, kita maki, ataukah kita berkata seperti Yesus, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau bilang gini ya, kedekatan kita dengan Roh Kudus akan memampukan kita berkata, Bapa ampunilah mereka. Tapi ketidakdekatan kita dengan Roh Kudus akan membuat kemarahan, kejengkelan ada dalam hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di dalam beberapa minggu terakhir ini rasanya hati saudara sumpah aja. Itu tandanya saudara kurang dekat sama Tuhan. Coba kalau saudara ya lagi suka doa, nyembah Tuhan, baca Alkitab, lagi cinta-cintanya sama Tuhan. Orang maki-maki kita bisa lebih bilang, Bapa ampunlah dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Aduh kasih meluap-luap karena cinta sama Tuhan. Tapi coba kebaktian males, baca Alkitab kagak pernah. Doa males. Begitu orang maki-maki kita, Bapa salibkan dia karena dia tahu apa yang dia perbuat. Itu bukan karena apa yang orang lain lakukan kepada kita, tapi respon kita negatif karena kita nggak dekat sama Roh Kudus. Dan saya mau bilang begini, Tuhan itu seringkali memakai orang-orang yang menyebalkan untuk membentuk kita supaya sifat-sifat jelek dalam hidup kita dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Karena orang yang gampang dibentuk, pembentukan Tuhan itu gampang. Yang kaku keras kepala, dihajar dulu, digetok dulu baru bertobat, saudara-saudara. Tuhan pakai orang-orang
Sulit, orang-orang aneh untuk memproses hidup kita. Pernah ketemu dengan manusia sulit nggak? Manusia sulit itu adalah kita baik sama dia, dia jahatin kita. Kita bantu dia, dia fitnah kita. Sampai kita bingung, saya kan baik sama dia. Kok dia jelek-jelekin saya? Itu manusia aneh, itu manusia sulit, saudara. Nah, saya mau bilang makin hari makin banyak manusia sulit di sekitar kita. Pernah ketemu manusia sulit Bapak Ibu? Di Tasik banyak nggak manusia sulit? Coba kita lihat kiri kanan. Apa jangan-jangan diri kita manusia sulitnya, saudara? Saya mau bilang manusia sulit itu makin lama makin banyak. Cirinya kita baik sama dia, dia jahatin kita. Heran sampai kita ini. Apa sih dosa saya, salah saya? Kok dia itu begitu? Pernah ngalami kan? Itu manusia sulit. Dan makin hari manusia sulit makin banyak. Dan anehnya nih ya. Manusia sulit itu biasanya panjang umur, saudara sekalian. Sehingga kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi ini. Orang yang baik, orang yang cinta Tuhan. Kok cepet-cepet ya diangkat oleh Tuhan. Yang nyebelin, gak mati-mati saudara sekalian. Rasanya punya nyawa rangkep nih. Kenapa demikian? Karena Tuhan pakai orang-orang semacam itu untuk membentuk kita. Supaya kita makin hari makin berkenan kepada dia. Saya ingat satu kali, saya lagi ngantri di bank pada hari Senin. Saya jarang sekali ke bank. Tapi satu kali istri saya bilang, kamu yang harus ke bank karena kamu yang harus neken. Gak bisa orang lain, gak bisa diwakili oleh saya. Ya udahlah, saya ngantri. Senin lagi saudara sekalian, aduh panjang nih antriannya. Ya saya berusaha sabar aja saudara. Nah udah antri begitu panjang, tinggal 2 orang. Begitu dia selesai transaksi, kan saya paling depan nih, saya mau maju. Tiba-tiba ada orang di belakang saya. Bisa nyusul tuh, saya jadi kaget saudara sekalian. Sampai kasirnya aja ngomong, maaf Pak, Bapak mundur lagi. Bapak itu dulu, dia yang ngantri. Ini orang ngotot. Enggak, saya lagi sibuk, saya harus duluan. Waduh saudara, itu saya jadi jengkel. Waduh waktu mau marah, saya ingat kemarin minggu baru khotbah tentang kasih lagi. Aduh. Dan saya punya pemikiran gini. Hari itu saya sukacita, itu hari yang saya rasa baik, anugerah Tuhan. Apakah saya mau menghancurkan hari yang baik, yang penuh dengan sukacita, gara-gara satu orang kurang ajar yang namanya saya bahkan tidak tahu, alamatnya saya tidak tahu, wajahnya pun saya tidak pernah lihat. Karena dari tadi dia ada di belakang saya. Dan yang saya lihat sekarang cuma punggungnya dan bukan wajahnya. Kan bodoh sekali kalau saya berespon negatif. Jadi saya bilang gak apa-apa deh, duluan aja. Saya bisa menunggu. Saudara, orang itu noleh, saudara, agak kikuk gimana. Dan saya mau bilang, dia pasti gak enak lah, gak enak hati gitu. Dilihatin sama semua orang lain, dia nyelonong atau apa. Saya tenang-tenang aja saudara. Gak sampai 5 menit selesai, giliran saya beres. Tapi kalau kita marah, gak ngerti ngantri ya, tahu gak kamu dari mana? Waduh bisa berantem saudara-saudara. Itu belum seberapa, belum. Satu kali saya ajak istri makan di mall tuh, Trans Studio Mall. Dulu namanya BSM. Gak tahu kenapa itu hari itu padat sekali itu tempat parkir. Saya muter, zut, penuh. Muter sekali lagi tuh dari ujung ke ujung, penuh juga. Aduh penuh. Waktu putaran ketiga saya jalan pelan-pelan dengan mobil itu. Saya doa yang biasa diucapkan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan, aku kan anakmu, tolong sediakan tempat parkir yang terbaik buat anakmu. Doa yang saya dengar dari jemaat ternyata manjur juga saudara sekalian. Karena begitu saya doa, tiba-tiba ada mobil yang dari tadi sudah parkir di situ keluar begitu. Wah puji Tuhan, Tuhan sediakan. Jadi karena ada satu space kosong, saya majuin mobil saya. Lalu kemudian saya memundurkan begini. Saudara tahu, begitu saya majukan mobil saya, yang di belakang kurang ajar, bisa zret masuk. Saya mau beritahu ya, semua mobil tuh kepala menghadap keluar, cuma satu-satunya dia menghadap ke tembok. Ini kalau kejahatan yang direncanakan, saudara sekalian. Waduh, itu saya langsung tuh, itu darah langsungnya buat naik ke kepala. Udah lapar, udah muter-muter, udah susah cari parkir, diserobot begitu aja, langsung klakson. Tet!
Itu kan di basement saudara. Jadi keras orang. Tet. Saya buka kaca, saya mau marahin tuh orang. Orang yang begitu nggak berani turun loh saudara sekalian. Karena dia juga tahu dia salah saudara sekalian. Ya, dia juga salah. Saya tungguin, dia nggak keluar-keluar. Begitu saya marah, istri saya tepuk saya. Buang, sabar, kamu ini kan pendeta. Waduh, saya baru sadar saudara sekalian. Kalau udah begitu masuk pohon begitu saudara. Nah ini kan sifat dasar kita. Saya bilang, waduh kurang ajar tuh orang. Saya mau tegur, janganlah udahlah ngalah. Siapa tahu kamu dekati, kamu tegur. Begitu dibuka kacanya jemaat. Wah, kan repot ini. Jemaat asik lagi ke Bandung, nggak tahu ngantri. Aduh, lemes saya. Tuhan ampuni saya. Ajar saya seperti Yesus lebih sabar. Dan akhirnya saya harus bilang, Bapa, ampunilah dia. Walaupun dia tahu apa yang dia perbuat. Dan saya harus memajukan mobil saya lagi. Nggak lama ada mobil lain keluar dan saya bisa parkir di tempat yang lebih dekat malah dengan pintu masuknya. Tapi bukan persoalan dapat parkir. Persoalan yang lebih utama adalah bagaimana respon kita sebetulnya menghadapi situasi semacam itu. Pernah ngalami kan model-model semacam itu? Dan yang paling sering dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita, orang dekat apa orang jauh? Orang dekat. Yang paling dekat sama saudara siapa? Pasangan sendiri, saudara. Kadang-kadang yang nyebelin itu kan bukan orang jauh. Bukan orang Afrika, orang Mars gitu saudara. Bukan, itu yang rumahnya sama saudara itu. Kalau di gereja pelayan Tuhan itu yang waduh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Disinilah kita perlu menang atas sikap hati negatif. Karena dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga seperti Yesus kita bisa menjaga hati. Sehingga kita mengampuni orang yang bersalah. Karena pimpinan Roh Kudus. Kok bisa ya Yesus begitu? Matius 3 ayat yang ke-16 berkata, pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kenapa Roh Kudus seringkali digambarkan seperti burung merpati? Ternyata menurut ahli zoologi burung merpati adalah burung yang tidak punya empedu, yaitu racun hati yang pahit. Berarti ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, dia mengaliri kita dengan kasih Allah. Mencabut segala dendam, kepahitan. Jadi cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus seperti merpati. Hidup tulus, hidup penuh kasih. Mengampuni orang yang bersalah. Bukan menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Dan jika kita dikuasai Roh Kudus, seburuk apapun lingkungan saudara, kita tetap berbahagia di tengah kesulitan. Karena kita memilih untuk tetap bersuka cita dan mengampuni orang di sekitar kita. Bahkan karakter ilahi ada dalam hidup ini. Siapa di antara kita yang mau berkata, Roh Kudus, aku kok belum seperti Yesus ya. Aku kok banyak kekurangan. Tolong saya Roh Kudus, supaya hidupku berkenan kepadamu. Izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Sehingga kita menang atas kehendak diri. Sehingga kita juga menang atas sikap hati yang negatif. Dan selalu memiliki sikap hati yang positif. Karena itulah teladan Yesus yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan juga harus menjadi sikap hidup kita. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa.